Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin mengalami dump yang luar biasa dalam, bahkan kita tadi sempat menyentuh ke area 58.000 dolar. Nah, saya mau minta maaf dulu karena kemarin saya tidak sempat membuatkan updates ke kalian. Oke. Dan di hari ini saya bakalan bahas apa yang menyebabkan dump yang terjadi di Bitcoin. Kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya? Is it over? Apakah kita sudah berarti ketemu dengan cycle top kali ini dan akan kembali masuk ke bear market? Semuanya bakalan kita bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto kembali ke angka 2,24 triliun dolar atau turun kurang lebih 4,56%. Nah, kalau misalnya kita lihat top 10 coin sendiri, dominan juga tentunya berwarna merah. Rata-rata penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita bahas dulu dari kira-kira apa nih yang menyebabkan gitu ya. Sebenarnya teman-teman, yang menyebabkan Bitcoin kemudian mengalami sell off itu adalah rumor dan juga selling pressure dari beberapa tempat yang disebutkan di sini. Yang pertama, kemarin itu muncul berita bahwa Mt. Gox telah mempersiapkan untuk menjual kurang lebih 143.000 Bitcoin di bulan Juli nanti. Artinya, di bulan Juli nanti Mt. Gox sudah akan start untuk mengembalikan Bitcoin kepada para penggunanya. Itu kemudian tentunya mengagetkan, shock, market kemudian mengalami dump. Tapi teman-teman, di balik itu kita memang juga melihat ada outflow yang konsisten terjadi selama beberapa waktu terakhir dari spot Bitcoin ETF. Bahkan kalau kita lihat 10 hari terakhir, ada kurang lebih $1 billion outflow terjadi di spot Bitcoin ETF. Nah, tidak hanya sampai di situ, penyebab ketiga yang kemudian juga memperparah situasi adalah miners atau para penambang juga ikutan jualan. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara soal para penambang yang jualan, ini bukan sesuatu yang perlu terlalu kita khawatirkan. Kenapa? Karena ini memang terjadi di setiap cycle, teman-teman. Ketika kita melihat Bitcoin baru saja halving, gitu ya, maka rewards para miner kebalik, rewards para miner itu kepotong setengah, teman-teman. Sehingga mereka kemungkinan besar di awal itu mungkin pengen menjual sedikit Bitcoinnya untuk berjaga-jaga gitu ya. Kalau misalnya operasional pertambangan mereka itu tidak mampu menutup. Karena sekarang rewardsnya sudah semakin sedikit. Apakah mereka mau mungkin mengurangi mesinnya, atau mereka mau menjual Bitcoinnya untuk menutupi yang lainnya, who knows. Tapi itu memang yang terjadi setiap cycle ketika kita melalui halving, baru saja melalui halving maksudnya, biasanya miners itu memang jualan, atau penambang itu jualan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah spot Bitcoin ETF itu akan terus konsisten outflow selama beberapa waktu ke depan? Kalau jawabannya iya, maka tentunya kita akan sangat sulit ya untuk melihat Bitcoin kembali establishing bullish trend. Yang artinya selling pressure akan terus ada kalau misalnya spot Bitcoin ETF dari hari ke hari terus outflow. Tapi saya pribadi tidak yakin bahwa hal itu yang akan terjadi. Oke? Jadi ketiga hal ini kemudian menciptakan komplikasi lah, penyakit komplikasi gitu ya, yang membuat Bitcoin drop luar biasa dalam, bahkan sempat menyentuh ke area 58.000 dolar. Nah, tetapi teman-teman, hal ini bukan sesuatu yang perlu kita terlalu khawatirkan. Meskipun kita berada di bull market, memang setiap kali kita selalu mendapatkan ada koreksi yang cukup dalam. Nah, digambarkan di sini dengan cukup baik, teman-teman. Dari cycle ke cycle, itu biasa kita memang mendapatkan ada koreksi puluhan persen bahkan, meskipun kita berada di bull market, teman-teman. Kalian bisa melihat bahkan kalau misalnya di tahun 2014, koreksi kurang lebih 60% itu bukan sesuatu yang aneh gitu terjadi.
Nah, ini mungkin kalian bisa katakan, tapi kan pada saat itu Bitcoin market cap-nya masih sangat kecil kok, volatilitasnya terlalu tinggi. Oke, kita lihat di cycle berikutnya. Drawdown-nya juga sama, kita berada di range 20-30% atau bahkan sekali ada 35%. Yang di cycle 2020 tidak berbeda, kita juga melihat ada koreksi yang cukup dalam, bahkan ketika kita berada di bull market. Koreksinya berapa? Ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 40%, bahkan ada yang sampai 50%. Nah, berbahagialah kalian yang merupakan investor di cycle kali ini, walaupun mungkin kalau kalian altcoin holder nggak berbahagia ya, karena beberapa waktu belakangan altcoin holder itu mungkin kesulitan untuk bernapas karena bleeding terus nih altcoinnya. Tapi kalau yang pegang Bitcoin, harusnya fine-fine saja gitu ya. Toh drawdown di cycle kali ini, kalau kita lihat secara fakta ya, itu paling kecil di antara cycle-cycle sebelumnya. Kita koreksi, itu bahkan hanya menyentuh maksimal 20%, teman-teman. Oke? Jadi, kalaupun kita drop sampai ke area 50.000, teman-teman, kita asumsi ya, kalau misalnya kita drop sampai 48.000 misalnya, itu pun bukan sesuatu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai kesimpulan bahwa kita telah menyelesaikan bull market kali ini dan masuk ke bear market. Karena kalaupun kita drop sampai 50.000 dolar, itu hanya koreksi mungkin kurang lebih 20 atau 25%, atau banter-banter 30%. Dan itu sesuatu yang wajar terjadi. Gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, nah ini adalah chart-nya, teman-teman. Bahwa di setiap cycle, hal itulah yang terjadi. Jadi, jangan terlalu khawatir, teman-teman. Nah, penyebab berikutnya, gitu ya, yang menambah efek ketajaman dam yang kita lihat di Bitcoin adalah semacam long squeeze. 24 jam terakhir, kita melihat ada sekitar 347 juta dolar, teman-teman, yang kemudian ke liquid. Nah, 80%-nya itu datang dari arah long. So, beberapa hal yang tadi saya sebutkan ditambah dengan long squeeze membuat Bitcoin bahkan tidak mampu untuk bertahan di 60.000 dan sempat break di bawah 58. Walaupun pada akhirnya kita hanya berhenti sejenak di sana dan kemudian mendapatkan rebound dan kembali close daily candle di 60.000 dolar yang bakalan kita bahas tentunya nanti di chart. Nah, kalau kita lihat dari segi liquidation heat map untuk sekarang, maka orang-orang yang long, teman-teman, itu semuanya sepertinya sudah kecuci gitu ya. Tidak ada lagi sisa sama sekali. Ini benar-benar nggak ada sisa sama sekali. Orang-orang yang long likuidasinya bahkan sampai ke 3 bulan terakhir pun, kita melihat hampir semuanya kecuci. Oke, kalau ya 6 bulanan mungkin masih ada ya. Tapi itu sudah di bawah 50.000, teman-teman. Tapi sisanya, kalau misalnya kita lihat, untuk sekarang, semua titik likuidasi telah berada di atas. Dari 64.000 sampai 72.000 itu lumayan tebal, teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan, mungkin lebih detailnya itu di 1 week, dimana kita melihat ada warna kekuningan yang cukup terang di sini, di kurang lebih 64.700-an, dan itu adalah angka likuidasi yang cukup besar, teman-teman. Kurang lebih 643 juta dolar. So, pertanyaannya, untuk sekarang, apa yang bakalan dilakukan oleh market maker? Ingat teman-teman, bahwa minggu ini kita akan mendapatkan data yang sangat penting dari Amerika Serikat, yang juga kemungkinan besar bisa menghasilkan volatility di market, yaitu adalah data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year yang bakalan dirilis di hari Jumat ini. Dan juga hari Kamis itu ada data GDP, teman-teman. Sehingga volatility di market itu baru akan dimulai terutama di stock market ya, itu di hari Kamis dan juga Jumat, teman-teman. Walaupun Bitcoin udah curi start ya, udah volatil duluan, tapi volatility-nya kemungkinan tidak sesuai dengan harapan ya, bahwa kita rupanya mengalami drop yang luar biasa dalam. Nah, lalu teman-teman, apa yang kita bisa lihat terjadi di daily chart? Adalah pertama, ya setidaknya ada satu hal positif yang terjadi, teman-teman. Apa itu? Yaitu adalah daily candle, kita masih berhasil untuk close di atas 60.000. Menunjukkan bahwa memang di sekitaran area tersebut masih terdapat demand yang signifikan. Sehingga kita berhasil closing daily candle di atas 60.000 dolar. Itu adalah sign yang bagus menurut saya. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang kecil, ini mungkin menjadi pertanyaan dari teman-teman semua ya. Bagaimana kok? Apa yang terjadi kemarin? Ekspektasi saya, teman-teman, ini saya harus akui dulu,
bahwa ekspektasi saya salah. Bahwa terakhir saya sampaikan area 63 sampai 64.000 itu adalah menjadi area local bottom, itu salah teman-teman analisanya. Dan saya harus menjadi orang pertama yang mengakui hal tersebut. Tapi teman-teman, jika teman-teman menerapkan risk management yang baik, oke, maka harusnya tidak ada masalah sama sekali untuk kalian. Kenapa? Karena kalau kalian masuk ke trade yang ini, maka saya katakan pada saat itu harusnya kalian keluar antara break even gitu ya, atau kalian sempat take profit sedikit. Karena targetnya itu sebenarnya hanya di area trendline di sini. Kalau sudah sampai di sini kalian tidak menggeser stop loss-nya ke area entry, itu sebenarnya adalah kesalahan risk management. Tapi kalaupun kita anggap loss deh gitu ya, harusnya loss-nya itu juga tipis-tipis gitu ya. Harusnya kalian menaruh stop loss-nya di bawah area neckline. Sama juga kalau teman-teman masuk di sekitaran area di sini. Katakanlah masuk karena ada breakout. Saya sampaikan jika kita berhasil close di bawah area potensial neckline-nya, teman-teman juga harus close posisi tersebut. Jadi, setup yang ini juga memang gagal, tetapi kalian harusnya keluar dalam keadaan loss tipis. Jadi, kita mendapatkan 2 loss berturut-turut, tapi kecil. Ingat teman-teman, tidak ada keperluan bagi kita untuk setiap kali benar ketika kita trading untuk dapat profit konsisten. Ini udah saya sampaikan berkali-kali perhitungannya. Kalau misalnya kalian menerapkan risk to reward ratio yang baik, setidaknya 2 atau 3 banding 1, maka win rate kalian 50% atau bahkan 40% sekalipun, kalian in the long term masih akan profit konsisten. And so, teman-teman, apa yang bisa kita lihat terjadi sekarang? Bahwa ada buying pressure yang lumayan besar banget di sekitaran area 60.000 di sini, teman-teman. Dan kita mendapatkan ada V-shape recovery. Oke, daily chart itu menunjukkan closing daily candle di atas 60.000, itu sudah menjadi indikasi baik. Di 1 hourly chart, kita juga melihat ada indikasi buying pressure yang cukup besar. Maka, teman-teman, selama area 60.000 ini kita pertahankan dan kita bisa mendapatkan ada bullish continuation pattern, saya harus jujur mengatakan bahwa saya masih prefer untuk mencari peluang untuk long. Oke, dan itu baru akan saya lakukan jika saya mendapatkan ada continuation pattern dari sini yang bisa memvalidasi inverse head and shoulder di sini, breakout, retest, ini adalah entry saya, kemungkinan stop loss-nya di sekitaran area di sini, dan saya bisa menargetkan lumayan tinggi kalau misalnya saya masuknya dari sini, teman-teman. Ini bisa kalian jadikan sebagai peluang untuk short term trade kalau misalnya kalian hanya menargetkan ke sekitaran area trendline di sini. Atau kalian bisa menargetkan sampai ke area 67.000. Gitu ya. Kalau misalnya kalian cukup yakin bahwa memang ini sudah merupakan bottom, nah kita akan kembali reverse. Nah, teman-teman, sekali lagi bahwa koreksi yang kita lihat di sini tentunya memang cukup mengerikan kalau misalnya kita lihat di time frame yang kecil gitu ya. Kalau kalian lihat di 5-minute chart, ini mungkin terlihat sangat mengerikan gitu ya. Tetapi kalau kita zoom out ke weekly chart, maka ini bukan sesuatu yang terlalu mengerikan kelihatannya. Ini hanya semacam konsolidasi yang kita lihat. Nah, tetapi memang ada satu skenario yang wajib kita waspadai, teman-teman, yaitu adalah jika kita bisa melihat closing weekly candle di bawah $60.000, teman-teman, maka itu bisa membawa potensi Bitcoin untuk koreksi jauh lebih dalam. Kemungkinan nyampe ke sekitaran area 52-50.000 setidaknya. Oke? Kenapa? Karena kalau kita berhasil closing weekly candle di bawah 60.000, maka itu kemungkinan memvalidasi potensial double top di weekly chart. Yang neckline-nya berada di 60.000 menurut saya. Nah, kalau kita close di bawah 60.000, body candle-nya ya teman-teman, bukan cuma wick seperti ini. Kalau wick itu tidak masalah. Kalau kita closing body candle weekly di bawah 60.000, maka teman-teman saya melihat ada potensi Bitcoin untuk terus mengalami koreksi sampai ke setidaknya 52 sampai 50.000 dolar. So, kita tentunya sangat mengharapkan bahwa Bitcoin bisa segera recover. Itu harapan kita semua tentunya. Tetapi ya kita juga harus realistis teman-teman bahwa kita baru saja mendapatkan ada sell off yang sangat signifikan.
dari tanggal 7 Juni hingga sekarang itu kita mendapatkan ada downtrend. Oke. Dan sebenarnya dari sekitaran area di sini teman-teman, saya sudah sampaikan bahwa saya mengatakan kita akan kemungkinan short term flip ke arah bearish trend. Walaupun saya katakan pada saat itu di 64 sampai 63 saya expect menjadi setidaknya local bottom dan kita akan kembali nge-retest ke area trendline. Tapi itu pun bukan berarti kita sudah akan kembali menuju ke area all time high yang baru, karena bisa saja kita akan mendapatkan rejection lagi dan membuat lower low baru. Jadi short term downtrend yang kemarin kita katakan itu kemungkinan bisa saja sudah berakhir di sini. Oke. Tetapi itu sekarang baru sekedar asumsi teman-teman. Masih sangat prematur bagi kita untuk mengatakan bahwa ini memang sudah merupakan bottomnya. Walaupun teman-teman, kita memang melihat ada indikasi buying pressure yang cukup besar di sini. Sehingga potensi bagi area 60.000 untuk menjadi local bottom sekarang juga cukup besar. Sehingga saya sampaikan, saya masih tetap akan mencari peluang untuk long jika saya mendapatkan ada continuation pattern di sini, mungkin berupa bull flag, breakout, sekaligus breakout dari neckline. Ini adalah entry saya, dan saya menargetkan mungkin setidaknya ke area trendline di sini, atau bahkan kalau misalnya kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif ke atas, maka kita bisa menargetkan sampai ke sekitaran area 67, atau bahkan sampai ke area all time high, jika memang ini benar adalah area bottomnya. Nah, saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Ingat bahwa kalau misalnya kalian mau menyerok cryptocurrency, saat-saat seperti inilah yang harusnya kalian gila-gilaan masuknya. Kenapa? Karena kondisi market berada dalam keadaan fear. Be greedy when others are fearful. Be fearful when others are greedy. Dan sekarang kita definitely berada di ranah fear. Kita melihat market sepertinya mendapatkan sentimen yang cukup negatif dari Mt. Gox, dari selling pressure spot Bitcoin ETF, kemudian juga dari beberapa hal lainnya, miners juga selling, yang membuat sentimen berada dalam teritori yang fear menurut saya. Terutama di altcoin, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, altcoin kesayangan kalian kemungkinan telah mengalami koreksi setidaknya 50, 60, bahkan 70%. Nah, itu adalah saat di mana kalian harus zoom in dan menelaah project-project mana yang perlu kembali saya serok. Karena jika kalian kembali menunggu market untuk kembali meroket baru kalian start kembali membeli, maka kalian melakukan sesuatu yang kebalik gitu loh. Jangan sampai kalian menunggu hal seperti ini terjadi, baru kalian berebut lagi masuk dan bertanya, kok ini masih boleh masuk nggak nih, ketinggian nggak, dan lain seterusnya. Tapi ketika kalian dikasih diskon seperti ini, tidak di Ethereum mungkin, tapi kalau kalian lihat di beberapa project kesayangan kalian, mungkin misalnya seperti ICP, seperti Manta misalnya, ini mengalami koreksi yang sangat dalam teman-teman. Kalau kita lihat bahkan dari topnya saja, itu ada koreksi kurang lebih 85%. Oke, atau misalnya kalian suka dengan H-bar. H-bar kemarin sempat meroket dan banyak orang bertanya, H-bar boleh dibeli nggak kok? Akan naik sampai berapa? Harus tunggu di mana? Nah, sekarang kalian dikasih diskon berapa? Kurang lebih 60%. Tapi itulah yang selalu terjadi, teman-teman. Ketika kalian dikasih diskon, kalian justru hesitant untuk masuk. Kalian ragu gitu untuk masuk. Karena mengatakan, ini jangan-jangan turun lagi kok, ngeri sih mau masuk sekarang. Nah, itulah yang menyebabkan kalian selalu akan membeli harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya kalian dapatkan. Dimana ketika market mengalami koreksi yang dalam, kalian selalu ketakutan untuk membeli karena merasa bahwa harga akan terus turun. Tapi ketika harganya terus naik, kalian justru FOMO dan mengatakan, saya mau masuk sekarang, takutnya justru nanti naik lagi harganya. Jadi mindsetnya harus diubah, teman-teman. Dan saya bisa mengatakan bahwa untuk altcoin terkhususnya, ini adalah saat-saat yang baik untuk melakukan dollar cost averaging yang sangat rutin. Karena kita sedang berada di area yang menurut saya sudah mendekati area bottom harusnya. Kalaupun drop lagi harusnya tidak akan terlalu jauh. Itu adalah my personal opinion. Nah, kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah mengenai apa yang menurut kalian menjadi penyebab Bitcoin kemudian mengalami crash,
Apakah kita sudah menemukan local bottom? Apakah kita masih akan mengalami koreksi jauh lebih dalam daripada apa yang sudah kita lihat? Semuanya boleh kalian sampaikan di kolom description box di bawah. So, saya rasa itu aja sih teman-teman untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.